Maka saya bilang, ini skema akan memperburuk beban keuangan Indonesia. Ini pesugihan. Pesugihan ini jatuh tempo. Begitu jatuh tempo nyari tumbal. Nah, tumbal dari kegiatan pesugihan itu orang baik. Semua orang tahu, Prabowo orang baik. Orang benar. Berpikir benar. Maunya keadaan ini. Tapi kalau tata kelola keuangannya itu dimanipulasi seperti ini, gimana? Orang baik ini bisa jadi korban. Korban. Jadi tumbal. Karena apa? Ini kan praktek pengadaan uang secara manipulatif. Bunga tinggi-tinggiin, ya kan? Sekarang mereka bersaing antara pemerintah dan BI menaikkan bunga imbal hasil dari surat berharga. Itu artinya apa? Sama dengan menyedot seluruh likuiditas yang ada di masyarakat. Dana haji sedot, dana publik lain disedot, dana YSN, BPJS, tenaga kerja, jam sostek, semua asuransi disedot. Karena bunga surat utang negara dan bunga obligasi BI yang tinggi. Nah, kalau sudah begitu praktek ekonominya, kering kerontang lah keadaan ini. Pengangguran lah di mana-mana, PHK, daya beli jatuh, harga-harga naik, daya beli jatuh, bahkan bisa deflasi, harga turun tapi orang nggak punya daya beli. Atau karena orang nggak punya daya beli maka harga turun, terjadi pelemahan ekonomi. Maka situasi itulah yang saya sebut nanti. Inilah situasi yang akan memakan tumbal. Satu fakta, satu kenyataan bahwa pengelolaan keuangan kita ini sekarang relatif sudah tidak lagi berada pada pakemnya. Jadi ini betul-betul bermain di istilahnya, kalau tadi kan istilah pesugihan, ini kan sebuah bahasa yang sebenarnya sudah berada pada wilayah yang sudah tidak rasional lagi. Kenapa? Karena kan kita ini terlatih, terbimbing, cara berpikir kita kan dituntun oleh undang-undang. Ya. Dituntun oleh undang-undang. Nah, yang disampaikan oleh Bung Daeng tadi, itu kan semuanya sudah boleh dikatakan BI, ada nggak? Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang spesial keadilan hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Edisi kali ini cukup menarik. Kita kedatangan tamu spesial, Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng. Jika selama ini kita lebih sering membaca tulisan-tulisan beliau yang kadang-kadang menohok, menggelitik, sekarang kita coba bongkar-bongkar. Kita akan tanya-tanya langsung. Seperti biasa, kita juga ditemani oleh Dr. M.S. Kaban, pengamat kebijakan politik lingkungan kita. Bang Salamuddin Daeng, terima kasih nih sudah bergabung di sini. Sama-sama. Senang bisa bergabung. Hari ini ada tulisan yang saya temukan, ini cukup menarik, dari sejumlah tulisan Bang Salamuddin Daeng soal pesugihan. Ini ada pesugihan yang dilakukan dua lembaga negara. Tragisnya karena seperti biasa pesugihan itu kan memakan korban, ya kan? Ada tumbal. Tumbalnya orang baik. Celakanya di tulisan itu tahun 2025 ini itu pesugihannya sudah mulai minta tumbal itu. Itu sebenarnya cerita gimana itu, Bang Daeng? Oke, kita cerita. Jadi dari awal ya. Jadi pada saat COVID-19 ini datang ya, muncullah undang-undang darurat. Awalnya sih Perpu ya, Perpu nomor 1 tahun 2020. Lalu
diundangkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Maka dari undang-undang itu ditetapkanlah keadaan ekonomi kita dalam keadaan darurat, dan pemerintah dan negara dapat melakukan intervensi ekonomi secara darurat, ya kan? Maka disebut sebagai Undang-Undang Darurat COVID-19 sekaligus darurat ekonomi dan keuangan. Nah, muncullah satu skema darurat di dalam mengatasi COVID, yakni pertama menetapkan batas mengubah batas minimum defisit dari 3% menjadi di atas 3% GDP untuk utang. Nah, batas minimum itu ditiadakan, maka bikinlah rencana utang besar-besaran oleh pemerintah. Karena tidak ada yang mau memberikan utang, karena utang pemerintah tahun 2019 itu sudah banyak sekali, maka dibuatlah suatu skema yang dulu ada menyebut sebagai quantitative easing dalam istilah ekonomi. Istilah baru yang dipakai di kita adalah burden sharing. Quantitative easing dilaksanakan melalui burden sharing. Burden sharing itu artinya BI ikut cawe-cawe menalangi APBN. Di sini mulai masalahnya. BI ikut cawe-cawe menalangi APBN. Lah BI sendiri memang pernah ditugasin cari duit? Enggak pernah. BI itu tugasnya menjaga stabilitas moneter, menjaga nilai tukar, ya kan? Tapi kok suruh nyari duit? Maka dilakukanlah suatu skema burden sharing. Istilahnya pengadaan uang tanpa dasar yang jelas. Uang diadakan, uang dari mana, uang siapa yang diambil, bagaimana cara bayarnya, semua gelap. Penting uang dihadap. Maka diadakanlah uang ini. Itu yang saya sebut mengadakan uang tanpa dasar yang jelas, itu namanya pesugihan. Itu istilah ekonominya burden sharing, tapi menurut saya itu adalah sihir. Karena itu nggak jelas dari mana uang itu. Apa yang terjadi? Maka bertambahlah utang pemerintah saat itu 1.190 triliun. Ini dalam tahun 2020. Di masa COVID itu ya? Di masa COVID 1.100. Yang diadakan uangnya oleh BI. Dan sebagian diadakan melalui surat utang negara. Surat berharga pemerintah. Dua-dua jalan ya? Dua-dua jalan. SPR itu jalan. Kalau pemerintah kita tahu boleh bikin SUD, tapi BI bikin utang atau boleh, kita nggak tahu. Tapi dua-duanya jalan. Lalu muncul utang 1.190 triliun. Masa COVID itu 3 tahun. Di Undang-Undang 2 tahun 2020 itu 3 tahun. Tahun pertama bertambahlah 1.190 triliun. Tahun kedua bertambahlah 800 triliun. 800 sekian triliun. Tahun ketiga bertambah lagi sekitar 600 triliun. Total itu sekitar hampir 2.700 sampai 3.000 triliun. Dari SUN dan dari SPR. Kan? Jangka waktunya itu ada yang di bawah 1 tahun. Jangka pendek banget bang, 1 tahun bang. Mana caranya? Namanya uang kayak gitu kan. Itu uang siapa dulu yang dipakai itu? Tahu. Kedua, di bawah 3 tahun, dan ini di bawah 5 tahun. Nah, di bawah 3 tahun ini kena di tahun 2025 ini. Totalnya berapa tuh yang kena? Yang jatuh tempo dari BI aja tahun 2025 ini 1.000 triliun. BRI, sertifikat rupiah Bank Indonesia. Itu jatuh temponya sekarang 2025 1.000 triliun. Nah, pemerintah sendiri bukan jatuh tempo, bunga dari tahun dulu, dari utang, seluruh utang itu era SBY, utang kita itu kira-kira 2.600 ya. SBY pergi 2.600.
Nah, Jokowi lepas 8.600. 8.600 Jokowi lepas. Sekarang mungkin sudah sekitar 9.000. Itu baru cerita bunga ya? Bunganya saja itu yang 9.000 itu sekarang kalau obligasi pemerintah itu 7,1%. Itu kira berapa? Ya. Sekarang yang tercatat di APBN itu sekitar 580 sampai 900 triliun. Jatuh tempo paling nggak dua tuh. Surat utang BI sama surat utang pemerintah 580 ditambah dengan 1.000. Pertanyaan saya, bagaimana cara cari duitnya? Sementara ini utangnya beneran. Dulu cari duitnya saya sebut sebagai pesugihan karena narik uang orang. Mengadakan uang dengan narik uang orang. Nah, sekarang jatuh tempo. Jatuh tempo karena mau jatuh tempo bukannya berhenti menggunakan skema yang sama. Dibuat lagi. Masih mau diulang lagi. Maka muncullah kesepakatan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia kemarin untuk melanjutkan skema ini. Kalau dulu dibelinya surat utang pemerintah ini di pasar perdana, sekarang mau dibeli BI di pasar sekunder. Jadi BI akan bersaing dengan investor swasta yang lain. Emangnya investor swasta ini gila mau bersaing dengan negara mau beli surat utang pemerintah? Kan enggak ada yang gila. Kalau dari praktek-praktek ekonomi ini biasa berlaku atau seperti apa? Ini khusus, ini dulu dibenarkan karena darurat. Kan cetak uang pun nggak boleh. Tapi kan sekarang udah normal kembali. Tapi keadaannya normal, keadaan kita masyarakatnya normal, dengan keuangannya darurat sekarang ini. Maka mau dilanjutkan lagi, muncullah SBRI, muncullah SUD sekarang kan, SBN dan SBRI bersaing. SBN menetapkan 7,5% imbal hasil, SBRI imbal hasilnya 7,1%. Nggak laku dong punya BI. Dia cari akalnya. Caranya apa? BI keluarkan keputusan mengenai suku bunga acuan dari 6% ke 5,7%. Apa artinya? Sama dengan bilang ke publik nggak usah nabung di bank, di sana sini. Pakai ini aja deh. Sunnya BI. Kalau BI pun, kenapa harus beli sun BI? Karena BI nanti akan menjual lagi ke pemerintah. Jadi uangnya akan ke pemerintah menjadi utang pemerintah kepada BI. Lanjut lagi skema ini, Bang. Maka saya bilang ini skema akan memperburuk beban keuangan Indonesia. Ini pesugihan. Pesugihan ini jatuh tempo. Begitu jatuh tempo nyari tumbal. Nah, tumbal dari kegiatan pesugihan itu orang baik. Semua orang tahu Prabowo orang baik, orang benar, berpikir benar, maunya keadaan ini. Tapi kalau tata kelola keuangannya itu dimanipulasi seperti ini, gimana? Orang baik ini bisa jadi korban. Korban, jadi tumbal. Karena apa? Ini kan praktek pengadaan uang secara manipulatif. Bunga tinggi-tinggi, ya kan? Sekarang mereka bersaing antara pemerintah dan BI menaikkan bunga imbal hasil dari surat utang mereka. Itu artinya apa? Sama dengan menyedot seluruh likuiditas yang ada di masyarakat. Dana haji sedot, dana publik lain disedot, dana JSN, BPJS, tenaga kerja, jam sostek, semua asuransi disedot. Karena bunga surat utang negara dan bunga obligasi BI yang tinggi. Nah, kalau sudah begitu praktek ekonominya, kering kerontang lah keadaan ini. Pengangguran lah di mana-mana, PHK, daya beli jatuh, harga-harga naik, daya beli jatuh, kan bisa deflasi, harga turun tapi orang nggak punya daya beli. Atau karena orang nggak punya daya beli maka harga turun, terjadi pelemahan ekonomi. Maka situasi itulah yang saya sebut nanti. Inilah situasi yang akan memakan tumbal. Karena praktek keuangan yang manipulatif, yang tidak benar, tidak jujur. Dulu tahun 2020, Bang, saya
rekan saya Pak Rusli mengirim surat ke Menteri Keuangan untuk meminta kejelasan penggunaan dana COVID. Itu piutang negara. Ya, ya. Ditalangi, ditaruh di bank kemana. Sekarang gimana nasib uang ini? Kita minta dulu Menteri Keuangan untuk membuka secara transparan penggunaan dana darurat ini. 2.600, 2.700 triliun bukan angka yang kecil. Itu sama dengan dulu BLBI 630, berarti 62 kali 62 berarti 618, 4 kali lipat. Apa respon pemerintah dengan surat Anda? Iya, cuma telepon. Saya nggak tahu Pak. Katanya dia telepon itu. Nah, nggak ada keterangan resmi. Artinya sampai hari ini nggak jelas. Gitu. Saya tagih terus kan itu surat dari kami secara resmi untuk mempertanyakan penggunaan dana COVID. Sekarang pun dijawab boleh. Saya ingin tahu itu dialokasikan kemana, perusahaan apa saja yang dapat, bank mana saja, lalu bank itu mendistribusikan untuk perusahaan siapa saja. Karena sampai hari ini masih gelap. Ya, saya tunggu jawabannya sampai saya tunggu. Karena saya akan jadikan dasar evaluasi mengenai 3 tahun penggunaan. Nah sekarang kalau dia mau pakai lagi skema yang sama untuk pengadaan uang, surat saya masih berlaku dong. Agar dijawab dengan segera, ya kan? Seperti itu. Nah, kegiatan pesugihan begini pasti akan bawa dampak. Pasti akan cepat atau akumulasinya terlalu besar. Seringkali yang kita catat cuma utang negara 9.000 triliun utang pemerintah. Kita lupa utang BI, tambah dengan sangat cepat. Tanggung jawab siapa ini nanti kan? Jaminannya juga negara kita. Karena uangnya juga dipakai untuk nalangin APBN. Nah ini BI menalangi APBN mau dilanjutin sampai kapan? Ada alternatif lain? Kalau bicara alternatif lain, dari dulu kita udah usulkan dengan begitu banyak usulan menyangkut untuk mengubah sistem keuangan negara. Jadi tidak berorientasi pada pajak dan utang, tapi mengubah orientasinya pada sumber daya alam. Karena utang dan pajak ini sekali 3 uang. Jadi utang naik, pajak naik, utang naik, beban utang naik, pajak naik. Ini nanti jatuhnya ke rakyat semua. Makanya kita dulu mengusulkan agar pemerintah mengubah orientasinya dari utang ke sumber daya alam itu. Tentu menurut Undang-Undang Dasar 45 itu kita mendasarkan rezimnya pada bagi hasil, bukan pada pajak. Kalau pajak nggak dapat apa-apa negara, bang. Pajak royalti itu kan berdasarkan izin, konsesi. Kalau dia bisa menetapkan terobosan seperti pungutan ekspor pada batu bara, mungkin masih bisa. Masih bisa terselamatkan ya? Tapi dimanipulasi juga. Misalnya Anda tetapkan, jika harga batu bara di atas $70, pemerintah mendapatkan 15%, misalnya bikin aturan kayak begitu, kayak sawit, kayak batu bara. Tapi nanti pengusahanya jual ke mitranya di luar negeri dengan harga $40, pemerintah dapatnya 0. Terus mau apa? Nggak bisa, karena rezim pajaknya bicara begitu. Tapi kalau bagi hasil beda. Si kelola, lihat berapa produksinya, bagi 2. Gross split, bagi 2 kan. Hak pemerintah jual. Untuk jatuh tempo, ini sang Mbak Urekso kan minta tumbalnya 2025 nih. Iya kan? Iya. Rencananya pemerintah mengulang lagi untuk bisa membayar itu melanjutkan. Gitu. Ya. Nah kalau ini tetap dilakukan lagi, artinya kan semakin membengkak lagi kan. Tumbalnya akan lebih besar lagi ke depan, begitu? Ini memicu 2 ketidakpercayaan internasional atas tata kelola atau praktek keuangan, atau bahasa kasarnya atas bentuk-bentuk rekayasa keuangan atau manipulasi keuangan di Indonesia. Makin tidak percaya. Kata asing, masa kita mau dibayar pakai uang hasil pengadaan BI, utang-utang mereka asing-asing ini, kan bahaya. Mereka juga curiga, jangan-jangan cetak uang. Apalagi dengan gerebeknya uang palsu begini banyak, 700 triliun. Palsu tapi diterima ATM, bahaya sekali. Siapa dalangnya? Ini uang aspal ini. Fungsinya sama dengan yang dimiliki pemerintah. Nah ini gawat sekali. Nah satu, kepercayaan internasional terhadap keuangan kita. Ujungnya apa?
tekanan kepada nilai tukar atau capital outflow yang bisa menekan nilai tukar. Satu. Kedua, akan menjadi beban besar ke depan karena masalah utamanya tidak diselesaikan. Masalah utamanya itu keseimbangan di dalam keuangan negara, transparansi di dalam pengelolaannya, kemudian efektivitas di dalam penggunaannya, kemudian praktek pemberantasan korupsi di dalamnya juga harus diakhiri, dan semua misalnya seperti dana talangan COVID tadi dibuka, dipakai apa, dikasih ke siapa, digunakan apa, kapan kembalikan ke negara. Kasih tahu, jangan jadi mainannya Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Nah, karena praktek keuangan seperti ini dilanjutkan, maka ini akan bisa memicu satu gejolak besar, baik akibat respon internasional maupun diakibatkan oleh ketiadaan kepercayaan publik kepada negara. Ini bisa terjadi kalau skema ini terus dilanjutkan dan pemerintah tidak mengubah transparansi, akuntabilitas dan lain-lain di dalam tata kelola keuangan. Dan ini sekarang aja 2025 selesai. Saya bilang tadi sama Bang Abad, kalau pemerintah bisa keluar dari 2025 ini dengan liability BI 1000 yang harus jadi yang itu oleh pemerintah 580, kayaknya udah nggak masuk akal. Kelihatannya mistik semua ini di dalam pengelolaan uang negara. Logikanya nggak akan mampu bayar gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba mampu, saya bilang saya udah bingung gimana cara mengandalkan uang mereka. Kita coba konfirmasi ke Bang Kaban ya. Bang, tadi juga terkait salah satunya misalnya sumber daya alam kita ini kan melimpah. Kok bisa segawat ini keuangan Republik kita ini? Itu menguapnya kemana? Ya, saya kira begini, Bung Adi. Apa yang disampaikan oleh Bung Salamuddin Daeng tadi, ya, ini kan satu fakta, ya, satu kenyataan bahwa pengelolaan keuangan kita ini sekarang relatif sudah tidak lagi berada pada pakemnya. Jadi ini betul-betul bermain di istilahnya, kalau tadi istilah pesugihan, ini kan sebuah bahasa yang sebenarnya sudah berada pada wilayah yang sudah tidak rasional ini. Karena pengelolaannya juga tidak rasional ini. Kenapa? Karena kan kita ini terlatih, terbimbing, cara berpikir kita kan dituntun oleh undang-undang. Ya. Dituntun oleh undang-undang. Nah, yang disampaikan oleh Bung Daeng tadi, itu kan semuanya sudah boleh dikatakan BI. Ada nggak amanat undang-undang yang membolehkan BI seperti itu? Ya kan? Nah, itu pasti kalau Komisi 11 DPR RI itu kritis ya. Karena dulu Komisi 9 yang membuat undang-undang BI. Ini sekarang dilanjutkan Komisi 11. Ya, harusnya itu dipertanyakan. Apa ini? Ya, apalagi kemarin misalnya ada istilah kekeringan likuiditas. Ya, sehingga menimbulkan sumber-sumber yang tadi disebutkan oleh Salamuddin Daeng gitu kan. Nah, ini semua ya kan karena kita sudah berangkat selama 10 tahun ini, sudah berangkat semua di luar undang-undang. Sudah melanggar. Dan sekarang kelihatannya pelanggaran itu dilanjutkan. Nah, kalau memang mau gitu ya, nah saya kan dari awal selalu mengatakan, kita ini sangat jarang mau kembali berpikir kepada konstitusi. Nah, kenapa kita terlalu terperangkap dengan model-model tadi itu? Ya. Semua model-model yang disampaikan tadi itu, di situ ada transaksi di balik itu semua. Ya. Itu pasti ada persentase yang mengalir pada pihak-pihak tertentu, semacam sesajen. Gitu. Jadi nggak mungkin itu keluar kalau nggak ada sesajennya. Gitu. Jadi
Contoh yang paling gampang, misalnya kebijakan Menteri Keuangan yang lalu, saya tentang amnesty tax, amnesty. Buat bayangkan akan masuk uang sekian ribu triliun, 10.000. dan akan menaikkan tax ratio. Buktinya enggak kan? Faktanya kan tidak. Sekarang ini aja, per hari ini, tax ratio kita malah turun. Mana pertanggungjawaban amnesty tax itu? Nah, pada ketahuan siapa pengusaha-pengusaha yang punya rekening-rekening besar, yang mereka tuh diberikan ampunan pajak, yang penting uangnya masuk. Nah, ketika uangnya nggak masuk, apakah itu gratis? Apakah itu gratis? Nah, biasanya itu nggak gratis. Daripada saya masukkan kemari keuntungan saya berkurang, lebih bagus saya kasih sesajen berapa, ya, tetapi ini tetap aman. Jadi sesajen-sesajen inilah yang menimbulkan tumbal-tumbal itu. Termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Nah, begitu juga dalam sumber daya alam. Kalau undang-undang, saya selalu mengatakan ya, kalau kita negara ini betul-betul komit untuk memakmurkan, ya, maka seluruh sumber daya itu dikelola, dikuasai oleh negara. Nah, tinggal merumuskan bagaimana merumuskan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenapa sampai hari ini selalu bertumpu kepada masalah fiskal? Kenapa bertumpu? Tadi kan bahasanya tentang pajak kan. Kenapa bertumpu pada fiskal? Kenapa tidak pernah mengembangkan penerimaan negara bukan pajak? Justru negara ini, menurut kalau kita berpikir rasional, ini saatnya pada spekulasi-spekulasi tadi yang pada akhirnya akan mengorbankan, dan saya yakin pada akhirnya ini akan mengorbankan presiden. Jadi tumbal-tumbal ini semua, sesajen-sesajen ini semua, ya, pesugihan-pesugihan ini nanti pada akhirnya akan menumbalkan presiden. Kalau presiden nggak cepat tangkap, karena sepertinya sekarang ini seperti penggiringan keadaan, DPR-nya diam, tidak mengkritisi semua yang apa yang terjadi menyangkut masalah uang-uang yang beredar, ya kan? Kemudian surat-surat utang yang dikeluarkan sedemikian rupa yang menurut akal sehat kita itu sudah jauh dari kenormalan berpikir. Nah, jadi kalau kita mau memaksimalkan penerimaan negara, kenapa tidak digenjot penerimaan negara bukan pajak dari sumber alam, dan itu amanat Undang-Undang Dasar 45. Masih mungkin terkerja, Pak. Ini kan gawat ini. 2025 yang menurut Bang Salamuddin Daeng ini nggak masuk akal untuk bisa terbayar. Untuk menerapkan penerimaan negara bukan pajak, bisa terkejar nggak kira-kira? Ini tergantung kepada kecepatan, ya, kecepatan, kesigapan, ya, ketangguhan, ya, tim yang dibangun oleh presiden. Hari ini kan kita melihat bahwa bagaimana tim yang bekerja. Jadi tidak ada task force yang luar biasa. Ya, tidak mirip sih. Tapi kalau dulu kan ketika menghadapi menertibkan situasi kan ada pangkok kamtip. Ya, untuk meredakan semua gerakan-gerakan yang dianggap mengancam negara, itu kan ada pangkok kamtip. Nah, sekarang untuk menghadapi tadi ini tantangan ekonomi dan beban-beban hutang yang sangat luar biasa, pengangguran yang sangat tinggi, daya beli yang makin lemah, beredarnya uang-uang palsu tapi resmi kan, Asli tapi palsu, asal. Masuk ATM. Terima ATM. Kira-kira apa situasi ini menjadi ancaman? Ini tidak ancaman untuk berlangsungan negara ini. Dari sudut ekonomi mungkin nggak yang disampaikan Pak Kaban ini? Bisa lebih cepat. Misalnya kita bicara soal mengubah orientasi dari penerimaan negara pajak dari pajak sumber daya alam, kan sudah kita petakan pengalaman selama sejak reformasi pajak itu menurunkan terus tax revenue, ya, tax revenue. Kita bicara tax revenue, state revenue atau penerimaan negara dari berbagai sumber pajak. Itu kita tahun 80-an itu kita bisa 21% sebelum reformasi.
Begitu reformasi turun sampai 98% pernah. Sekarang naik 10. Mungkin kan naik harga komoditas. Sebelum reformasi malah sempat bangkit kan? Dulu kita kan kita manfaat petrodolar dari rezim 71. Kita menerima dari oil boom sehingga naik sampai ke 21% pendapat government tax revenue negara ya, terhadap GDP 21%. Bayangin saja kalau sekarang 21%. Berarti penerimaan negara ini sudah 10.000 triliun bang. Sekitar dari pajaknya 21 kali 21 ya kan? Ini berapa itu? 4.000 aja kan? 4.000 triliun. Beda semua. Andaikan 21. Itu hanya hasil dari minyak. Sekarang walaupun minyaknya kita defisit, tapi kan kita masih produksi 600.000 barel sehari ya. Masih besar. Kalau dibagi dua dengan negara 300, dapat 300.000 bang. 300.000 kali harga minyak $100, 30 miliar dolar. Itu kan 600 triliun. Itu dari hulu doang, ya kan? Nah, 30 miliar dolar itu sama dengan ya segitulah. 60 ya. 600.000 barel sehari, berarti sehari kita dapat pemerintah dapat 300.000 kan, 300 kali $100, 33 berapa tuh, 100.000 kali ya 300.000 barel kali $100, 3 juta Hari. miliar dolar, lumayan gitu. Jadi misalnya dari batu bara kita punya sekarang kita mau produksi 1 miliar ton tahun 2025. 1 miliar ton batu bara. Itu berarti setara dengan kalau harga batu baranya $100. 80 kali 1 miliar berarti 80 miliar dolar. 80 miliar dolar itu berapa ribu triliun? Nah, 80 miliar dolar 120. 8 kali 5, 30, 8 kali 1, 120 ya? 100.200 triliun. Bagi dua misalnya dengan negara berarti berapa? Sama-sama dapat 600 triliun. Tahun. Sawit kita produksi 70 lah. Ada 40 juta hektar. 70 juta ton. 40 lebih. Nah, lebih ya. Anggaplah 70 juta ton setahun atau 63 juta ton setahun. Ya, bayangin aja kalau bagi dua dengan negara dengan tata kelola yang berbeda. Nah, lalu kemudian nikel. Semua sumber daya alam yang berbasis tambang nih, nikel, emas, perak, bagi dua aja. Sistemnya gross split, bagi aja. Nanti negara jual sendiri. Nah, itu langkah cepat. Bisa. Nggak usah bayar pajak hapusin aja semua bang. Hapusin aja pajak itu nggak dibelajar. Dan tidak ribet hitungannya, itu hanya jadi permainan para birokrat aja pajak-pajak. Karena nanti itu ya kan, ada accounting, audit, semua dapat bagi-bagi. Orang Menteri Keuangan, makanya ada pencucian uang Kementerian Keuangan sampai 340 triliun. Itu kan imbas dari kebijakan-kebijakan pajak yang jelimet kayak begini. Jadi tak perlu lewat sun, tak perlu lewat pajak. Tak perlu. Sebenarnya bisa gitu. Ada satu lagi bang, aliran uang hasil ekspor, devisa hasil ekspor, jangan lari ke luar negeri lagi. Diendapkan di sini dalam jangka waktu 5 tahun dulu, bikin peraturan pemerintah, bukan melanggar undang-undang sistem devisa bebas, tetapi mengambil celah dari sistem devisa bebas agar devisa hasil ekspor, karena menyangkut sumber daya alam, menyangkut lingkungan hidup, menyangkut kelestarian lingkungan, menyangkut sustainability, menyangkut perubahan iklim, maka wajib uang-uang hasil ekspor diendapkan di dalam negeri dalam rangka membina lingkungan hidup, ya Pak, membina, menghasilkan pembangkit listrik EBT, ya kan, di bank industri-industri yang menghasilkan EBT seperti biofuel dan lain-lain diarahkan ke situ. Pemerintah bisa mengeluarkan peraturan yang cepat. Hari ini pun bisa perpukan bahwa semua devisa hasil ekspor tidak boleh dibawa lagi ke luar negeri, tapi wajib digunakan
ditempatkan di Bank Nasional untuk digunakan bagi kegiatan menghasilkan energi baru. Dunia akan diam. Indonesia peduliannya dengan EBT, ya kan? Indonesia tidak melanggar. Indonesia boleh melakukan kebijakan. Ya, cuma itu tadi kan penunggu-penunggu ya, penunggu-penunggu yang harus dipisahkan. Bukan soal tim ekonomi pemerintah tidak terpikir seperti yang diceritakan Pak Daeng ya? Atau tidak terpikir atau ada gimana? Tidak berani. Ya, kalau saya bilang ya, kalau bahasa baik nggak berani. Ini adalah bagaimana political will dari presiden. Karena dia yang bertanggung jawab pada itu. Ya, untuk potensinya ada, peluangnya ada, ya, tinggal bagaimana membuat sebuah langkah dengan tim, ya, penertiban aparatur untuk meningkatkan penerimaan negara dan mempersiapkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Saya kira banyak contoh, Bung Adi. Ya, ada negara yang mata uangnya nggak berlaku di seluruh dunia. Ya, mata uangnya nggak berlaku di seluruh dunia. Tapi dia bisa bangun kekuatan ekonomi, seluruh kebutuhan sumber daya dalam negerinya bisa terpenuhi. Ada kok contohnya. Loh, masa kita yang sumber dayanya melimpah ruah, dunia sangat gandrung, tapi kemudian kita selalu bergantungan. Berarti kan ada yang salah. Ini keberanian pemerintah, political will pemerintah ini, risikonya apa kalau tidak dilakukan, ataupun kalaupun dilakukan? Prabowo itu dipilih rakyat karena dia dipersonifikasi sosok yang berani. Dia berani. Tidak. Kalau tanya ibu saya atau bapak saya atau orang-orang kampung saya, tanpa pilih Prabowo, dia berani. Nanti dia perbaiki ini dengan berani. Ini dipertaruhkan Prabowo ini keberaniannya. Kalau dia tiba-tiba jadi tidak berani, habis legitimasinya. Kalau tiba-tiba tak berani berarti bukan Pak Prabowo ya? Bukan, habis legitimasinya. Berubah cara pandang terhadap dia. Nah, kesempatan tindakan yang berani di dalam bidang ekonomi itu adalah kesempatan untuk melihat sejarah dan konstitusi kita kembali. Pak Kaban tadi, lihat, ini ditunggu semua orang, mengembalikan negara kepada konstitusi, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 45, kepada amanat proklamasi, itu ditunggu semua orang. Karena semua orang Indonesia tahu bahwa reformasi ini adalah pengkhianatan kepada amanat pendirian bangsa dan negara ini, termasuk di dalam urusan APBN, keuangan, urusan utang, urusan pengelolaan migas, urusan pengelolaan sumber daya. Semuanya adalah pengkhianatan. Maka yang ditunggu dari Prabowo itu adalah kembali melihat sejarah perjuangan kemerdekaan, sejarah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, amanat daripada pendiri bangsa untuk mengembalikan kedaulatan negara atas keuangan, sumber daya alam, ya kan? Politik luar negeri dan lain sebagainya. Karena ini seperti saya lihat enggak ada sana kemari pikiran ini. Mengambil kebijakannya, gabung ke BRIC, gabung ke sini, dia nggak bisa lihat konstitusi, tidak bisa melihat negara ini pijakannya di mana. Kita punya kebijakan sendiri. Bangun butuh uang, dan kemudian tertanam di kepala kita itu bahwa kita nggak punya uang. Itu kalau tidak punya uang maka asing, ya kan? Padahal sumber daya kita itu harus jadi uang. Gitu. Jangan-jangan yang disebut asing-asing selama ini itu uang orang Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Bukan uang orang asing ya? Bukan. Devisa hasil ekspor kita besar sekali. Tapi parkir di luar? Iya. Tidak gila pemerintah menandatangani MLA dengan Swiss tahun 2015. Kalau nggak salah saya ingat. Kemudian mensahkan Undang-Undang MLA menjadi undang-undang tahun 2020. Undang-Undang Mutual Legal Assistance, Undang-Undang nomor 5 tahun 2020, salah Bang.
Jadi itu adalah undang-undang tentang bagaimana menyelamatkan aset-aset negara yang ditempatkan di luar negeri, terutama uang di dalam rahasia di luar negeri. Dia mengatur skema penyitaannya, skema peradilan, skema ini semua diatur di dalam undang-undang ML. Tapi undang-undang ini tidak pernah dilaksanakan. Prakteknya enggak. Nah, poin saya adalah pemerintah kan tidak gila menandatangani undang-undang. Harusnya karena ada barangnya kan, Bang. Uang itu ada. Bukan sekedar angan-angan itu ya. Bukan, itu ada datanya. Dan Swiss sudah memberi data ke Menteri Keuangan. Tapi Menteri Keuangan sekarang nggak mau buka data itu. Dia menyembunyikannya. Disembunyikan sendiri di kantong Sri Mulyani. Data dari Swiss tentang siapa-siapa saja orang Indonesia yang memiliki rekening-rekening rahasia hasil kejahatan keuangan. Itu ada di tangan Sri Mulyani. Nah, itu yang saya bilang tadi, menyembunyikan itu apa gratis? Iya. Ada sesajennya ya. Menyembunyikan, nggak membuka. Oh, itu harus ada sesuatu. Titik singgungnya berarti ini hanya tinggal keberanian presiden. Oh, itu betul harus disampaikan. Itu seperti saya katakan tadi, yang dipertaruhkan legitimasi oleh Bapak Presiden Prabowo adalah dia orang baik, dia benar, dan dia berani. Ketika ini hilang, dia tidak berani lagi menyentuh hal-hal fundamental. Contoh misalnya, saya kasih contoh aja deh yang paling sederhana. Berani nggak sentuh kasus BLBI? 630,13 triliun BLBI KLBI. 630,13 triliun itu setara 6,5 kali APBN kita waktu itu loh. Yang dikasih ke bank-bank, ke swasta, yang memkaya orang-orang ini sekarang. Kalau 6,5 kali, setara equal dengan 6,5 kali APBN kita sekarang. Kalau APBN kita sekarang 3.600 triliun kali 6,5. Itulah nilai uang itu sekarang. Tuh, PBI. 2. Cucian uang di Kementerian Keuangan sendiri 340 triliun itu. Selesaikan. Kemudian korupsi-korupsi yang di sumber daya alam yang sudah ketangkap-tangkap yang ratusan triliun. Jadi, Bang, negara kita duitnya banyak, Bang. Contoh, ada seorang pengusaha saya tanya, Bu, ada berapa orang yang menyimpan uang 1 triliun di rumahnya? Seperti orang Kejaksaan Agung yang ketangkap kemarin. Siapa namanya? Iya. Siapa? Orang Kejaksaan Agung yang ketangkap ada uang. Sarap Apa namanya? Saya bilang ada berapa orang? Bu, ini saya tanya pengusaha besar yang ngerti kan. 1.000 orang ada nggak? Dia terdiam. Dia bilang ada, Mas. 1.000 orang. Berarti orang nyimpan uang di rumahnya aja di Indonesia ini, mata uang asing dan lain-lain, 1.000 triliun tidak kurang uangnya. Kalau 1.000 triliun tidak kurang uangnya, maka itu setara dengan M0 Indonesia. M0 kita itu adalah uang kertas yang pernah dibuat negara. Uang kertas yang pernah dibuat oleh Peruri yang pernah dicetak itu jumlahnya. Itu adalah 1.000 triliun, Bang. Itulah real uang yang ada di Indonesia. Selebihnya itu adalah uang buatan bank, buatan BI, buatan bank, buatan lembaga keuangan nih yang kita transaksi di ATM. Tapi ada uang 1.000 triliun yang disimpan oleh Dalam bentuk macam-macam. dalam bentuk macam-macam kita uang asing dan itu aja selamatkan. Jadi negara ini uang negara hasil maklarisme, hasil jual beli jabatan di Republik ini yang merupakan bisnis paling laris katanya sekarang. Ya kan? Ini harus Apa kabar? keberanian. Anda kelihatan cukup optimis ini dengan keberanian Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Tapi publik juga sekarang ini mulai berkurang ini. Apa iya? Apa sebenarnya yang harus dilakukan kita sebagai publik, sebagai rakyat, ya kan? Yang sesungguhnya masih meyakini Pak Prabowo, tapi faktanya kita juga nggak bisa mengabaikan Pak Prabowo. Nampak masih galau, masih bingung gitu. Jadi gini Bung Adi, saya kira kalau itu pertanyaannya, ya kita pertama tadi masalah waktu ya. Waktu.
waktu ini kita dikejar dengan waktu. Dan ini sudah hampir 100 hari kan? Sudah hampir 100 hari. Harapan kita ya, keberanian itu ditunjukkan dengan dibentuknya betul-betul tim, ya, tim apa task force gitu ya. Tapi sudah ada Apa? Dewan Ekonomi Nasional. Jangan dikaitkan ke situ. Dewan Ekonomi tapi orang cuma 2. Jadi ini harus langsung gerakan di bawah presiden. Ya, betul. Jadi gerakan presiden agar masalah-masalah tadi betul-betul teratasi. Tadi kan banyak sekali poin-poin yang saya yakin ya kalau kita baca lagi dalam Paradoks juga sebenarnya itu inspirasi itu sudah ada. Indonesia. Paradoks Indonesia itu sudah ada gitu. Nah, tinggal tadi nih tim satgasnya. Tim satgas yang kerja ini kalau kita lihat sampai hari ini belum kelihatan keberanian. Tidak ada laksus ya. Ya. Pelaksana khususnya tidak ada ya. Usulan. Jadi tim task force ini yang belum kelihatan. Orang-orang yang berani, ya berani, kemudian kredibel betul, ya kan? Dia betul-betul tidak terpengaruh dengan berbagai macam sifatnya iming-iming dan sebagainya, hanya semata-mata untuk bagaimana menyelamatkan ya keuangan negara dan menyelamatkan pemerintahan di bawah kepemimpinan. Kita masih punya orang-orang seperti itu. Seharusnya itu ada. Ya. Mungkin mereka tidak banyak bicara, ada, tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul untuk negara ini. Ya, kan sangat naif kalau tadi disinggung oleh Bung Salahuddin Daeng, mengisi jabatan saja pun terjadi transaksi luar biasa yang kalau ditotal semua itu ribuan triliun, kan mengerikan. Mau dibawa kemana ini? Transaksi hukum. Macam-macam. Nah, jadi saya pikir sudah banyak pakar yang sudah menyampaikan itu. Ini tinggal yang kita tunggu adalah ada satu gerakan yang betul-betul cepat. Ya kan, kalau dulu ada Kamtib, sekarang bagaimana ada komando untuk menertibkan keuangan negara itu. Menyelamatkan keuangan negara. Keamanan dan penertiban keuangan negara. Ya, sehingga kita tidak lagi mendengar bahwa industri tutup, pengangguran terjadi, korupsi ya, nikel, korupsi timah 300 triliun. Ya Allah. Korupsi 300 triliun. Ya, kita aja menunggunya nih hanya ya dia berjuang dengan selemah-lemah iman berdoa. Uang palsu 700 triliun, judi online 700. Ya kembali ke tulisan Anda Bang Daeng. Ya. Aku tertarik dengan usulan Bang Kaban. Langkah penting sebenarnya action ya, itu adalah bikin semacam pakokan 5 komando penertiban keamanan keuangan negara. Gini loh, orang kok malah masih bisa tidak memandang masalah ini bahwa ini adalah masalah krusial. Contoh, katanya judi online 900 triliun itu masalah apa? Masalah keuangan. Bukan sekedar masalah perbuatan dosa orang berjudi. Kenapa menjadi masalah keuangan yang berat 900 triliun? Itu daya beli masyarakat kesedot oleh judi online. Sementara saya tadi katakan uang kartal aja cuma 1000 triliun yang dicetak. Ini disedot lagi oleh judi online. Itu masalah apa? Masalah keuangan. Harus ditertibkan dengan segera. Kedua, masalah pencucian uang di Indonesia. Di Kementerian Keuangan aja 340 triliun pencucian uang. Itu di tempatnya pemerintah sendiri, di rumahnya mereka bendaharanya sendiri. Belum yang lain, Bang. Di timah korupsi, timah 300 triliun. Dahsyat kali korupsi super 300 triliun. Belum yang lain, ya kan? Terus lalu banyak sekali kasus yang berhubungan dengan tidak tertiban keuangan dan ketidakamannya keuangan negara. Ditambah lagi dengan praktik manipulasi keuangan yang tidak dibaca secara strategik. Misalnya, gimana nih pemikirnya nih melihat perilaku Menteri Keuangan BI sekarang? Gimana memecahkan ini? Ada nggak yang memonitor mereka? Jangan sampai mereka menciptakan ledakan ekonomi atau ledakan sosial. Bahaya sekali.
Jangan dianggap sepele. Nah, inilah nanti tugasnya komando Panglima Komando ke Penertiban dan Keamanan Keuangan. Ini orang pikir kita main-main kali. Karena itu adalah cara yang cepat yang bisa dilaksanakan melalui keputusan presiden resmi. Begitu Presnya. Dan ini bagian dari yang dimaksud kehati-hatian presiden seperti tulisan Anda. Itu karena itu nanti Komando Penertiban dan Keamanan Keuangan dan Keamanan Keuangan tentu harus memiliki kuat di investigasi, kuat di eksekusi, kuat di tindakan cepat. Misalnya sesuatu yang cepat, misalnya seperti mengamankan devisa, butuh tindakan cepat. Bikin drafting peraturan mendesak yang harus dikeluarkan Prabowo tanpa melanggar undang-undang, ya kan? Sekarang jangan dibiarin, Pak. Prabowo berpikir sendiri. Pangko Kamtib diperlukan, Pangko Kamtib keuangan, karena masalah terberat yang dihadapi Indonesia sekarang dalam masalah keuangan. Puncak dari semua masalah yang dihadapi Indonesia sekarang, masalah keuangan, mulai dari judi online, kemudian sampai ke korupsi sumber daya alam, korupsi di macam-macam kementerian lembaga. Siapa yang nertipin? Itu saya kira usul itu harus ditindak. Baik. Komando Keamanan Ketertiban Keuangan Negara ini kebutuhan mendesak ya. Dan presiden harus berani melakukan langkah itu. Ini mungkin yang terakhir ini sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita ini. Menurut Anda ini kan bau-bau militer. Istilahnya kan bau-bau militer. Ini kan seringkali selalu dimunculkan. Yang bau-bau militer di dunia ekonomi itu sebenarnya seperti apa? Iya, sebenarnya kan tergantung situasi. Kita nggak usah dikotomikan antara militer non militer. Ya sebenarnya kalau orang sipil pun ya masuk ke situ dikasih wewenang bisa. Kan? Iya kan? Masalahnya pengecut. Kita kan di dunia ini ilmuwan kita kan diajari bertarung, tapi tidak jadi keberanian. Jadi sebenarnya sama aja lah. Siapapun yang penting orangnya kredibel, track recordnya jelas, dia boleh mendapat jabatan setingkat menteri seperti itu ya, atau di atas menteri boleh. Di atas menteri semacam koordinator kan, berarti Menko ya, Menko Panglima Komando, dan dia bisa merekrut pasukan, ya, merekrut pasukan, dan dia boleh diganti dengan cepat. Kalau terjadi masalah sesuatu, namanya panglima perang, gagal, menyimpan mati. Nah, panglima perang masa tunggu lama. Dan ini bukan hal yang di awang-awang, bukan hal mistis nih ya. Coba, ayo, berani, nggak mahal. Banyak orang yang mau kerja seperti itu nggak perlu gaji, nggak perlu digaji, kita kerjakan. Banyak yang mau. Masih banyak orang-orang yang idealis ya. Di Indonesia ini kalau perang juga orang berani mati banyak. Yang berani mati mah nggak dibayar, berani mati masih banyak Bang. Baik Bang Daeng, Bang Kaban, mudah-mudahan Pak Presiden memang masih memiliki keberanian yang sebenarnya menjadi salah satu kekuatan beliau muncul sebagai Presiden. Terima kasih sekali lagi Bang Daeng. ya Bang Kaban, kita doakan aja lah. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang diperdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa.